Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Manggala Mojopahit Gajah Kencono bagian 4. Perdebatan Ronggolawe dan Lembu Sora sampai sumpah pemberontakan Ronggolawe. Angger Adipati, ingatlah, jangan merendahkan kewibawaan Baginda. Ronggolawe tersentak. Ia tahu bahwa bisik suara selembut Nyang Nyamuk itu merupakan pancaran dari ilmu Aji Pameling. Ia pun menyadari bahwa yang membisikkan Aji Pameling itu adalah kepala pendeta Brahma Raja, dan sadar pula bahwa pendeta agung itu bermaksud baik kepadanya. Seketika mengendaplah kemarahannya, kesadarannya pun timbul. Tujuannya ke Puro Majapahit adalah untuk menggagalkan pengangkatan Nambi, bukan untuk menghina kewibawaan Baginda. Apa yang diingatkan kepala pendeta itu memang benar. Apabila hendak berkelahi, bukan di Balairung situ tempatnya. Serentak Adipati Tuban itu ayunkan langkah. Ia tinggalkan Balairung tanpa pamit. Dadanya sesak, tubuhnya menggigil panas. Tiba-tiba Laibang, ia berhenti karena tak tahan panasnya tubuh. Dibukanyalah bajunya. Ia menunggu Nambi serta Kebo Anabrang. Sementara itu Baginda masih termenung-menung, hatinya gundah. Ia merenungkan perbuatan Ronggolawe dan tersinggunglah rasa keagungannya. Segera ia hendak menitahkan supaya Adipati itu ditangkap. Namun pada lain saat teringatlah beliau akan pengabdian Lawe. Beliau khawatir penangkapan itu akan menimbulkan akibat luas. Keretakan soko guru kekuatan Mojopahit, perpecahan di kalangan para menteri Narapraja, dan kemungkinan akan meletus huru-hara yang mengancam ketentraman kerajaan. Sudah tentu Adipati tua Wirareja tak akan tinggal diam apabila putranya sampai dihukum. Dan Wirareja itu besar sekali pengaruh dan penganutnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu risolah hati Baginda. Namun untuk mendiamkan perbuatan Ronggolawe ia pun segan. Seluruh menteri, tanda, gusti, dan Narapraja tampak menundukkan kepala menunggu titah raja. Raja Kertarajasa lepaskan pandangan ke arah para menteri yang hadir. Akhirnya pandangan Baginda tertumpuk pada Lembu Sora. Rakyat Demang yang biasa menjadi tempat peneguk nasihat, sumber pengail pertanyaan, seketika berserulah Baginda, "Sora, bagaimana pendapatmu seandainya kubatalkan pengangkatan Nambi dan kugantikan dengan Lawe?" Ucapan Baginda itu bagai petir yang meletus dalam Balairung. Tampak beraneka warnalah pada wajah para menteri. Lembu Sora merah mukanya, Kebo Anabrang mengerut dahi, dan Nambi pucat. Paduka junjungan yang hamba muliakan. Beberapa saat terdengar Lembu Sora berkata, "Hamba terpaksa tak dapat menerima titah tuanku. Sekiranya hamba dipersalahkan, hamba ikhlas menyerahkan jiwa raga." "Apa alasanmu?" tegur raja. "Pengangkatan Nambi sebagai patih Amangkubumi adalah atas titah Paduka. Dalam hal itu Paduka tentu sudah meneliti sedalam-dalamnya atas diri Nambi, dan tentulah Nambi sudah memenuhi segala persyaratan yang berkenaan pada hati Paduka. Tetapi Sora," tukas Baginda, "kita tidak boleh menutup mata pada sanggahan yang diajukan Lawe.
Dia merasa telah berjuang mati-matian demi kebangunan Majapahit. Dan kenyataan dia memang berjasa besar. Walaupun keputusan telah kuambil, tetapi demi kepentingan negara, hal itu dapat ku pertimbangkan lagi. Tidak ada sesuatu yang mutlak kecuali kepentingan negara. Rakyat Demang Sora mengerutkan dahi. Jika Paduka membatalkan pengangkatan Nambi dan mengganti dengan Lawe, hamba tidak merelakan, karena si Lawe tentu akan makin congkak. Hamba khawatir Baginda akan dicemooh kewibawaan Paduka karena takut akan ancaman Lawe. Sora, aku hanya bertitik tolak pada kenyataan dan berlandas pada kepentingan negara. Jauh kiranya penilaianmu dengan pandanganku. Lembu Sora mengatur sembah. Ampun duhai junjungan hamba, mohon Paduka limpahkan hukuman yang seberat-beratnya apabila kata-kata persembahan hamba itu menyentuh tuli tuanku. Bicaralah Sora, bukanlah pada setiap kesulitan aku selalu meminta pendapatmu. Lembu Sora tersipu-sipu mengunjuk sembah. Jika membicarakan soal jasa, kiranya hamba tak kalah dengan Lawe. Lawe menghadap Paduka dan menyanggah pengangkatan Nambi. Padahal pengangkatan itu adalah atas titah Paduka. Lawe mengatakan bahwa tindakannya itu berdasar pada rasa pengabdian dan kesetiaan. Hamba, Lembu Sora, Nambi, Kepuan Abrang, Pamandana, Singa Sardula, dan sekian menteri hulu balang yang hadir di sini pun juga memiliki rasa pengabdian dan kesetiaan seperti yang dikandung Lawe. Dalam pengangkatan Nambi, kami mendukung keputusan Baginda. Seperti pandangan Lawe, kami pun memandang persetujuan kami atas pengangkatan Nambi itu dari sudut kepentingan negara juga. Lawe menghina Nambi sebagai seorang penakut dan tak cakap menjabat kedudukan Patih Amangkubumi. Sudahkah terbukti bahwa Nambi benar-benar tak cakap? Sudahkah negara dirugikan oleh tindakan-tindakan Nambi sebagai Patih Amangkubumi? Adakah Paduka merasa telah turun kewibawaan karena Nambi menjadi Patih Amangkubumi? Bukankah tindakan dan sikap Lawe itu benar-benar sudah berkelebihan dan merendahkan kewibawaan Paduka? Betapalah awam dan malu hati hamba dan sekalian menteri apabila Paduka berkenan menuruti tuntutan Lawe. Tidak Paduka, Lembu Sora dan seluruh menteri hulu balang Majapahit tak merelakan kewibawaan Paduka diinjak-injak Lawe. Angin segar berhembus di hati Baginda. Apa yang dinyatakan Sora itu memang benar. Apabila pengangkatan Nambi dibatalkan, rakyat tentu kecewa dan berkesan bahwa raja takut pada Ronggo Lawe. Akibat yang lebih luas lagi, kemungkinan para menteri dan pejabat Raja Majapahit yang sekarang ini tentu akan bingung. Mereka tentu gelisah karena setiap saat mereka terancam dicabut pangkatnya. Apabila keadaan berlarut sampai tataran itu, kewibawaan raja tentu merosot, kesetiaan rakyat berkurang. Tetapi bagaimana untuk menyelesaikan Lawe? Diam-diam raja merasa resah, bukan karena takut kepada Lawe, melainkan karena Baginda amat prihatin. Perpecahan harus dicegah, kekacauan harus dihindari. Belum Baginda mengeluarkan titah lebih lanjut, di halaman Balairung, Ronggo Lawe mengamuk. Ia mengobrak-abrik taman. Jambangan-jambangan diangkat dan dibanting hancur. Taman bunga dicabutinya. Arca-arca penghias taman ditendang dan dihantam porak-poranda. Nambi tak tahan lagi. Ia malu dan marah sekali melihat tingkah laku Lawe yang liar. Ia siap hendak keluar menghajarnya. Demikian pun Kepu Anabrang. Jangan Kakang Anabrang,
Ingatlah baginda kita, betapa malu dan terhina baginda apabila Kakang berkelahi di hadapan baginda. Tiba-tiba Menteri Pamandak mencegah. Mulut Kepuana Brang mendesis-desis, hidungnya berkembang kempis, nafas memburu keras laksana kuda yang habis lari kencang. Namun Senopati Pamalayu itu tak bergerak dari tempat duduknya. Rupanya dia dapat menerima ucapan Pamandana. Suasana tegang legang, setiap saat dapat meletus hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin suatu keributan besar Kepuana Brang dan Nambi dapat dicegah, tetapi masih belum diketahui dengan lain-lain menteri. Dalam saat-saat yang menggelisahkan itu, tiba-tiba Nayaka Ketentaraan Singosardula berpaling ke arah Lembu Sora. Rakyat Demang kiranya tiada lain orang yang mampu mengatasi keadaan ini kecuali Tuan. Sebagai paman, tentulah Tuan dapat membujuk Lawe. Lembu Sora menatap Singasardula dengan pandangan geram. Ia tak puas karena Singosardula membawa-bawa hubungan keluarga antara dirinya dengan Ronggo Lawe. Akan kubereskan si Lawe. Aku adalah Demang, kerajaan yang bertugas memberantas setiap pengaco tanpa pandang bulu, kata Lembu Sora tajam terus melangkah keluar, meninggalkan Pamandana yang kesima dan tak sempat memperbaiki ucapannya. Ronggo Lawe mengamuk untuk menumpahkan kemarahannya yang tak tertampung. Ia kecewa, geram, dan sakit hati. Jauh dari Tuban, ia tergopoh-gopoh memacu kudanya. Dengan hati yang tulus dan semangat menyala, ia hendak mencegah pengangkatan Nambi sebagai patih Amangkubumi, karena ia pandang tak sesuai menduduki jabatan sepenting itu. Tetapi tiba di Puro Majapahit, ia tak mendapatkan sambutan yang sesuai dengan keinginannya. Bahkan yang diterima hanya ucapan lantang dan sikap menantang dari para menteri Narapraja, sedang raja sendiri tetap diam. Suatu sikap yang dapat ditafsirkan sebagai penolakan. Habis menjebol taman bunga dan mencampakannya, ia mengangkati jamban-jamban bunga dan membantingnya. Habis sudah pohon-pohon bunga dan jambangan-jambangan diamuknya. Terakhir, ia mengangkat sebuah arca batu yang berbentuk seorang penjaga taman dengan mencekal senjata gada. Tak perlu engkau menjaga taman ini. Hayo, pulanglah engkau ke tempat asalmu, gumanya seorang diri. Arca yang setinggi anak kecil itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya, terus hendak dilemparkan ke muka Balairung. Sekonyong-konyong ia terkejut demi melihat sesosok tubuh muncul ke halaman Balairung. Kemarahan serasa membakar mata Ronggo Lawe. Pandang matanya nanar berputar. Ia duga yang muncul itu tentulah Nambi atau Kepuana Brang yang sedang dinanti-nantinya itu. Maka tanpa memperhatikan lagi, segera ia campakkan patung ke arah pendatang itu. Yang keluar ke balai bank itu adalah Lembu Sora. Ia sudah siaga. Dengan tangkas ia dapat menghindar, tetapi ia tak mau. Ia memang sengaja hendak mengunjukkan kesaktian untuk mematahkan semangat Lawe. Dengan gerak yang amat cekatan, disambutinya patung itu terus dilontarkan kembali ke arah Lawe. Lawe, jangan kurang ajar kepadaku. Adipati Tuban terkesiap ketika patung yang dilontarkan itu dapat disambuti dan terus dicampakkan kembali kepadanya. Saat itu ia tersadar siapa yang datang, tetapi ia sudah terlanjur dirangsang kemarahan. Ia pun tak mau unjuk kelemahan. Ia hendak unjuk kesaktian kepada orang Mojopahit. Pada saat patung melayang, sesaat kerahkan tenaga, cepat ia song-songkan tinjunya. Biar patung batu penjaga taman
seketika hancur berantakan berhamburan ke 4 penjuru. Tetapi demi mendengar suara hardikan lembu sora, entah bagaimana mengendapkan darahnya yang mendidih. Yang datang itu jelas lembu sora, bukan Nambi atau Kebo Anabrang yang diharapkan. "Lawe, adakah kulitmu sudah rangkap 7? Maka engkau berani melawan lembu sora?" seru orang itu seraya menghampiri. Rongo Lawe terbeliak. Ia menyadari sedalam-dalamnya diri lembu sora. Ia ingat bahwa dalam masa-masa perjuangan membantu Raden Wijaya dahulu, banyaklah ia menerima petunjuk dan bimbingan dari lembu sora. Sampai saat itu hubungannya pun tetap baik. Kemudian kesadarannya pun makin menandaskan bahwa bukan lembu sora yang menjadi sasarannya, dan ia pun merasa segan untuk berkelahi dengan paman sendiri. "Paman," lembu sora melangkah sambil menatapkan pandangan matanya lekat-lekat. Langkahnya tenang syarat, wajahnya memantul keteguhan hati, sikapnya segagah senopati yang terjun dalam medan laga. Tiba-tiba Rongo Lawe mencabut keris lalu menyongsong maju. Lembu sora tersiap. Cepat ia bersiap menghadapi kemenakannya yang beradat berangasan itu. Rongo Lawe berhenti 2 langkah di hadapan lembu sora. Dipandangnya wajah sora dengan tajam. Lembu sora makin tegang perasaannya. Timbul pertentangan hebat dalam hatinya. Ia menyadari bahwa yang dihadapinya itu adalah putra dari Adipati Wiraraja yang masih terikat hubungan sebagai kakak. Betapa perasaan Wiraraja bila mendengar putranya terluka atau binasa dalam tangannya, sukar dibayangkan. Tetapi ia pun tak mau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang menteri yang harus membela junjungannya. Tiba-tiba ia teringat akan ucapan dari Pamandana tadi. Ia marah kepada menteri Pamandana karena serasa harus memberi peringatan kepadanya bahwa ia sebagai seorang paman wajib mengatasi seorang kemenakan yang kurang susila di hadapan Baginda. Seketika hapuslah segala otak-atiknya terhadap kesedihan Wiraraja. Saat itu ia adalah Rekyan Demang Lembu Sora yang berkuasa sebagai Panglima Besar Tentara Mojopahit. Dan sadar pula lah ia bahwa prajurit itu harus membela negara dan raja. Keputusan itu makin dipertegas oleh kenyataan bahwa saat itu Rongo Lawe sudah berdiri 2 langkah di hadapannya dengan keris terhunus. Suatu jarak yang mudah dijangkau apabila Rongo Lawe akan melakukan serangan secara kilat. "Paman," tiba-tiba Rongo Lawe gerakan tangan yang mencekal keris itu ke muka. Seketika berhentilah rasanya aliran darah dalam tubuh sora. Hampir saja ia akan menyurut mundur karena mengira Rongo Lawe hendak menusuk. Untunglah kesiapsiagaan dan naluri keprajuritan yang ditempuhnya dalam pengalaman di medan pertempuran melintas kesan dalam benaknya. Cepat-cepat ia dapat menduga bahwa gerakan keris Rongo Lawe itu tidak begitu keras dan cepat. Berbeda dengan gerakan orang yang hendak menyerang. Apa yang disimpulkan memang tepat. Kerisan disongsongkan Rongo Lawe ke muka itu masih terpaut 2-3 jari dari tubuh lembu sora. Demang itu rentangkan mata lebar-lebar penuh menghambur pandang tanya. Tetapi sebelum sempat ia menegur, Rongo Lawe sudah mendahului. "Paman, bunuhlah aku." Lembu sora termangu. Bukankah baru saja beberapa saat tadi Adipati Tuban itu marah-marah dan mengamuk di Taman Balai Bang? Bukankah baru saja Lawe melontarkan arca batu kepadanya? Mengapa saat itu tiba-tiba Lawe serta-merta menyerahkan diri? "Lawe, apakah maksudmu?" Rekyan Demang Lembu Sora masih meneguk keterangan. Ia masih sangsi. "Paman, pikiranku gelap. Sekali-kali bukan tujuanku menghina Baginda. Aku terangsang keinginan untuk menentang pengangkatan Nambi.
Saat itu hilanglah segala keraguan yang mengaput di hati Lembu Sora. Ia tak sangsi lagi bahwa Ronggolawe sudah menyadari kesalahannya. Namun untuk memantapkan kesadaran pada pikiran Lawe, perlulah ia memberi penjelasan yang mendalam. Lawe, Angger, katanya agak sabar. Simpanlah keris pusakamu itu. Engkau berhadapan dengan pamanmu, bukan dengan musuh. Dan keris pusaka itu adalah untuk membunuh musuh, bukan untuk membunuh dirimu sendiri. Ronggolawe terpaku. Paman tak akan membunuhmu karena bukan pamanlah yang berhak menjatuhkan hukuman. Hidup dan mati kita para kadehan di tangan Baginda, kata Lembu Sora pula. Masih Ronggolawe berdiam diri. Lawe, kiranya engkau masih menyadari bahwa engkau adalah kadehan yang terkasih dari Baginda. Bahkan dikau, anakku, merupakan bulu jumbu Baginda yang paling disayang. Bukankah sejak masih Raden Wijaya hingga bergelar Raja Kertarajasa Jayawardana, tak kunjung putus Baginda melimpahkan budi kebaikan kepadamu? Lembu Sora berhenti sejenak untuk menyelidik kesan. Sampai sejauh manakah ucapannya itu dapat meresap ke dalam hati Adipati Tuban itu. Pada lain saat ia melanjutkan pula, kita adalah prajurit yang menganggap diri kita sebagai ksatria. Di antara salah satu sifat dari seorang ksatria yang luhur ialah tahu membalas budi. Tribrata, 3 laku utama: mempersembahkan puji syukur kepada Gusti Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan rahmat-Nya, membalas budi kepada orang tua, guru yang telah merawat dan mendidik kita, membalas budi kepada raja dan negara yang telah memberi pengayoman dan kesejahteraan hidup. Kembali Raden Demang itu berhenti untuk mengatur nafas. Kemudian, salah satu cara untuk membalas budi kepada raja adalah mematuhi segala peraturan yang telah dituangkan dalam undang-undang negara. Misalnya, karena pengangkatan Nambi itu sudah menjadi keputusan Baginda, wajiblah kita mentaatinya. Tindakanmu menentang pengangkatan itu, di samping dapat dianggap sebagai tindakan seorang ksatria yang tak tahu membalas budi, pun cenderung untuk dituduh sebagai tindakan menghina seorang kepala negara. Paman, tiba-tiba Ronggolawe menukas nyaring. Adakah kalau seorang tua bertindak keliru dan putranya mengaminkan saja dapat dianggap sebagai seorang anak yang berbakti? Adakah kalau raja bertindak khilaf dan kita yang merasa menerima kenikmatan hidup dari negara mengiyakan saja dapat dianggap sebagai seorang ksatria yang tahu membalas budi? Jika demikian halnya, biarlah Ronggolawe dituduh sebagai manusia kasar, adipati pemberontak, dan ksatria yang tak kenal budi. Aku tetap menentang pengangkatan Nambi. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Biarlah karena tindakanku ini, aku harus kehilangan pangkat, kedudukan, dan bahkan jiwa raga. Tetapi adakah sudah terbukti bahwa sebagai Patih Amangkubumi, Nambi telah merosotkan kewibawaan raja dan kerajaan? Seletuk Lembu Sora. Ronggolawe tertawa hambar. Barang siapa makan buah maja keliwat banyak, tentu akan keracunan. Paling tidak tentu mabok. Dengan dasar pengalaman, kita wajib menasihati orang supaya jangan memakannya. Bukankah ganjil apabila kita biarkan dulu orang itu mabok atau mati keracunan setelah makan maja, kemudian baru kita nasihati supaya jangan makan? Bukankah itu sudah terlambat? Demikian dengan diri Nambi. Berdasarkan tingkah dan pribadinya yang sudah kita ketahui, dapatlah kupastikan
kalau dia tentu tak mampu mengendalikan pemerintahan Mojopahit. Soal negara tidak boleh coba-coba. Adakah sesuai kita baru bertindak kalau keadaan sudah rusak? Bukankah mencegah lebih tepat daripada memperbaiki? Ucapan yang tajam dari Adipati Tuban itu membuat Lembu Sora terpukau. Sumber akal pikirannya tersibak berhamburan oleh kata-kata Lawe. Untunglah pengalaman dapat membantu Demang yang tengah terdesak dalam perbantahan itu. Sejenak mengheningkan cipta, dapatlah ia menemukan tangkisan. Lawe, pengangkatan Nambi bukan satu hadiah yang jatuh dari langit, melainkan hasil keputusan Baginda Raja yang telah dipermusyawarahkan dengan para menteri kerajaan. Jelas bahwa pengangkatan Nambi itu telah didukung oleh seluruh menteri Narapraja kerajaan, kecuali engkau seorang, sahut Lembu Sora tak kalah tajam. Adakah Baginda dan segenap mantri kerajaan itu kalah pandai dan kalah luas pandangannya dengan engkau? Adakah keputusan dari kekuasaan yang tertinggi dalam kerajaan Mojopahit itu harus tunduk pada engkau seorang? Merah padam wajah Ronggo Lawe, dadanya berombak keras. Sebenarnya Lembu Sora sudah siap melontarkan kata-kata yang lebih tajam lagi, tetapi ia dapat menimbang kebijaksanaan. Jika didamprat dengan kata-kata yang tajam, Ronggo Lawe tentu malu. Manusia yang berwatak seperti Ronggo Lawe tentu memilih mati daripada malu. Lawe, sudahlah, tak perlu kita berbantah berkepanjangan. Akhirnya Lembu Sora berkata, pulanglah dan mintalah pertimbangan pada Kakang Wiraraja. Beliau seorang ahli pemikir yang cerdas. Bila Kakang Wiraraja menyetujui tindakanmu, aku pun akan ikut mendukungmu. Tetapi sekiranya Kakang tak merestui, engkau pun harus tunduk. Ronggo Lawe tertegun. Saran Lembu Sora itu memang jalan keluar yang terbaik. Jika ia menuruti kemarahannya untuk mengamuk, dia tentu akan dibunuh oleh pasukan kerajaan. Baiklah, ia menuruti anjuran Lembu Sora, pulang dulu ke Tuban dan meminta pendapat ayahnya. Jika paman tak sampai hati mengakhiri hidup Lawe, baiklah, aku akan pulang dan akan kupikirkan masak-masak segala peristiwa yang telah terjadi hari ini. Jika Baginda berkenan mengabulkan permohonanku, aku pasti tetap mengabdi dan siap menyediakan diri sebagai tumbal negara. Namun, kalau permohonanku itu dianggap sepi, aku pun akan mempertimbangkan langkah, tetap mengabdi atau terpaksa memberontak. Selesai melantunkan ucapan, Adipati Tuban itu terus ayunkan langkah keluar dari balai bang. Prajurit-prajurit penjaga keamanan keraton serampak bersiap, tetapi mereka hanya membatasi diri pada sikap kesiapsiagaan. Selama belum menerima perintah, tak berani mereka sekehendak hati. Diam-diam, prajurit itu bersyukur dan berharap mudah-mudahan jangan menerima perintah. Mereka kenal siapa dan bagaimana kesaktian Adipati Tuban. Tiba-tiba di ambang pura sekonyong-konyong, Ronggo Lawe berhenti, berpaling menghadap keraton lalu berlutut menyembah. Baginda Kertarajasa junjungan hamba, terimalah sembah bakti Lawe yang terakhir. Bukan karena hamba tak tahu membalas budi, tetapi hamba benar-benar merasa malu karena pengabdian hamba untuk menegakkan kewibawaan kerajaan ternyata paduka tolak. Seorang prajurit lebih baik mati daripada ditolak pengabdiannya. Ia berbangkit lalu tegak menengadah dengan berkacak pinggang dan berseru lantang, "Hai orang-orang Mojopahit, kalian telah menghina Ronggo Lawe. Bersiap-siaplah mengasah senjatamu tajam-tajam agar jangan terbunuh oleh prajurit-prajurit Tuban.
Ronggolawe tak sudi menginjak Kraton Mojopahit lagi sebelum menjadi mayat. Demikian kisah perdebatan Ronggolawe dengan Lembu Sora yang berakhir dengan sumpah pemberontakan Ronggolawe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.